dengan perintah ilahi, sesuai dengan firman ilahi, sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan iman Islam, tauhid, ma'rifatullah, dan sesuai dengan ilmu ilmiah yang setinggi-tingginya. Selain daripada keyakinan yang mutlak, karena keyakinan yang mempunyai rukun dan syarat dalam segala lapisan, yaitu ilmu yakin, ainal yakin, dan hakul yakin, maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai juga dengan ilmu. Coba kita fikirkan saja, tidak diakui sah menyebut Al-Quran kalau tidak disucikan. Apa ini artinya? Menyebut Al-Quran kalau tidak disucikan tidak sah artinya. Kalau tidak sah menyebut Al-Quran, apakah sah menyebut dua kalimat syahadat? Apakah sah berdirinya salat kita? Masya Allah. Apakah tidak perlu ini semua diteliti, diselidiki, diuraikan, diilmiahkan dengan sedalam-dalamnya? Kalau tidak sah salat, apa artinya? Bukan main bahayanya itu. Tidak sah membaca ayat Quran berarti tidak sah membaca dua kalimat syahadat. Tidak sah membaca dua kalimat syahadat, batal Islam. Apa tidak berbahaya itu? Kalau batal Islam apa artinya? Nah, ini harus benar-benar kita teliti. Harus kalau begitu sah membaca la ilaha illallah. Nah, ini yang penting dulu. Kalau sah membaca la ilaha illallah, sah membaca dua kalimat syahadat, sah membaca Al-Quran, sah salat, menang dunia dan akhirat. Nah, ini dia. Ini yang dihantam di dalam Al-Tariqah, dalam metodologinya ini. Mana orang di dunia dalam Islam ini terlalu menyelidiki begitu? Sah menurut fikirannya sendiri, disucikan sah menurut Tuhan sendiri. Dia adalah mahatimnya. Dan ini akan terbukti dalam hidup seseorang mukmin itu. Dia tetap menang dunia dan akhirat. Karena beserta dengan yang maha menang secara sah, secara nyata, realitas dan fakta. Bukan secara fikiran dia sendiri saja. Tanpa bukti, tanpa realita, tanpa nyata. Bahaya ini hidup orang mukmin. Apa hasilnya? Apa akibatnya? Lihat sekarang. Dengan sahnya dua kalimat syahadat, berhampir diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pokok daripada Islam itu. Mereka yang dipelajari yang lain pula yang melayang entah kemana-mana sampai ke langit. Tapi yang maha pokok dia lupa. Dia tidak kenal dan tidak tahu. Apa tidak bahaya dunia sekarang ini? Dunia Islam bahaya. Coba satu gelintir mana lihat, periksa dalam sekolah-sekolah tinggi al-Islam. Para profesor, mana yang menguasai kalimah Allah? Artinya menguasai itu. Mana yang bisa berhampir? Mana fakta nyata, bukti yang nyata? Di mana ada kalimah Allah berhampir kepada kalimah, di situ keselamatannya. Atau mereka tidak sadar ini? Tidak sadarkah mereka bahwa ilmu yang di dalam otaknya itu hanya sampai pada alam sadar saja? Apa dia mau beragama hanya sampai alam sadar? Apa hidupnya yang lanjut itu bukan hidup dia? Terserah kepada siapa itu hidupnya itu yang lanjutnya. Dia anggap yang hidupnya sekarang ini saja yang dia bahan alam sadarnya. Itu saja yang dia bertanggung jawab katanya. Wah, apa dalam tidur hidupnya bertanggung jawab sama siapa? Dalam matinya sama siapa? Dalam kuburnya sama siapa? Dalam padang mahsyarnya sama siapa? Dalam titiannya sama siapa? Waduh, hanya hadir la ilaha illallah daripada sisi Allah yang disalurkan Allah sendiri melalui salurnya via Rasulullah, di mana seluruh nabi berhampir. Tadi kita dengar khutbah yang indah sekali ya. Manusia itu harus berhubung dengan seluruhnya, dengan seluruh nabi-nabi. Karena para nabi berhampir sama Allah sampai sekarang ini.
Itu bukan hanya untuk sejarah dia saja. Pelajaran Nabi-Nabi untuk seluruh umat, untuk kita juga. Selidikilah Islam mulia rai, selidikilah dia dengan yang otak yang tajam. Yang seperti kita katakan tadi. Jangan main sembrono saja. Betapa rugi itu orang Islam, tidak ada satu bukti pun pada dia daripada kurnia ilah yang tidak ada tolak bandingannya. Bukan mainnya. Satu kalimat Allah kurnia yang tidak ada tolak bandingannya. Disitulah ini yang perlu sekarang kita teliti. Ini yang perlu kita sahkan, kita sebut agar supaya sah menyebut Al-Quran. Untuk itu perlu disucikan, perlu berhampir kepada Allah dengan metodologinya. Tidak cerai dengan arwahul muqaddas Rasulullah. Di sini ubatnya. Karena gelombangnya duduk di situ. Rasulullah tidak bercerai dengan Allah. Arwahnya tidak bercerai dengan arwah, itu kira harus bersatu. Berhampir. Perkara tajam teknologis kita periksa. Bukan hanya percaya saja. Rugi nanti. Nah, ini yang kita pelajari di sini. Dan kita uraikan di sini ya. Ini kunci dari keselamatan dunia dan akhirat. Kalau berhampir dengan nama yang Maha Akbar, semua sudah berhampir. Nama orang itu pun sudah bawa syafaat. Sebut nama kekasihku. Aku telah hadir pada sisimu untuk memberi pertolongan padamu. Nama kekasihku berhampir dengan namaku. Karena dia berhampir dengan aku. Namanya berhampir dengan namaku. Daripada Islam itu mana? Mana yang menyelamatkan ini? Apakah kajimu, ilmumu? Apakah kalimat Allah? Dan teknologinya. Kita tajam di sini. Kenapa tajam? Apa kamu tidak lihat seluruh dunia sudah mulai kacau? Itu berarti agama sudah lari. Inti agama sudah hilang. Kalimah Allah sudah palsu. Arti palsu tidak disebut dengan sebenarnya. Dibaca orang tiap hari. Tidak sah engkau menyebut Al-Quran sebelum disucikan. Kok sampai di situ saja itu? Mati-matianlah banting tulang untuk mencarinya. Bagaimana supaya sah menyebut nama Al-Quran? Ya sah dulu menyebut nama Allah lah. Sah menyebut nama Allah salam. Sah menyebut kedua kalimat syahadat. Sah menyebut dua kalimat sah Islam. Sah Islam, sah salat. Dan seterusnya. Kenapa nak ke situ pikiran tu? Masa saya naknya saya ada di dunia ini. Tanpa selidik, tanpa fikiran. Tanpa minta bukti. Masya Allah, ni akan akal dong. Apa mereka pelajari dalam sekolah-sekolah agama? Kenapa tak minta bukti? Mana benar Allah Ta'ala dengan firman-Nya? Katanya saja selalu, tapi tak minta bukti. Tanya sebarang teknologi, kenapa? Maka itu orang teknologi tidak mau bicara dia. Orang tarikat dia bicara. Jangan tanya sama dia fikih. Dia mesti sekolah fikih baru tahu fikih. Tetapi ayat yang diberikan kepadanya itu inti saripati. Dan dia diperintahkan untuk menyampaikan tiap ayat yang diketahuinya. Bukan pula diam dia. Ini bunyi dia marah orang. Dihantam orang dia soal fikih. Siapa dia? Profesor doktor medis. Tanya medis lah, jangan tanya fikih. Mentang-mentang dia orang tarikat, dia tanya fikih. Bukan tanya ayat yang diajarkan gurunya sama dia mengenai tentang kalimat Allah. Ayo tanya sama dia. Itu boleh. Tapi tanya fikihnya, tanya ini, tanya itunya, yang mana tahu dia. Tanya dokternya dia. Kalau dia insinyur, tanya insinyur dia. Jangan tanya fikih dengan ukuran itu nanti kata orang, oh ini dia si profesor doktor itu orang tarikat. Tanya fikih-fikih nggak tahu dia bagaimana dia mau Islamnya ini. Apa sih itu kuncinya rupanya? Berhampir sama Tuhan. Berhampir ada. Dan kalau itu sampai semua ada di situ, itu yang mensucikan, membersihkan, membawa selamat, membawa rahmat, membawa kemenangan, semua membawa. Ini pula yang dihantam oleh orientalis. Puntang panting orang Islam itu coba. Sekarang ayah hantam di sini. Ayah tak mau tinggal tanggung lagi. Kau pikir kau bisa habis dosa tanpa berhampir dengan Tuhan? WhatsApp banyak bintang di naik WhatsApp. Entah berapa juta ton itu pengampunan itu.
kerahmatan itu, apa baru hendak bersih kita itu. Apa saja mesti berhantar sama Tuhan. Baru taubat pun habis dihantamnya situ, rahmat pun semua di situ, surga pun di situ. Orang entah mencari-cari surga, dari mana kamu cari surga kalau nggak cari yang punya surga? Kalau nggak berkawan sama yang punya surga, kau lari kemana-mana itu kaji. Wah, saya bukan mengatakan salah. Tiap-tiap ilmu itu baik, tetapi pilih dong mana yang lebih inti. Umur pendek, mana yang lebih bernas, mana yang lebih dahsyat, mana yang lebih hebat. Waduh, sampai sekarang nggak sadar aja. Sekolah-sekolah tinggi agama banyak pengetahuan yang segudang ilmunya itu. Nah, tapi satu pun tidak mengakui. Gimana itu? Nah, jadi jangan kaget ketajaman dan kekerasan fatwa ayah ini kepada orang yang baru ya. Kita periksalah masing-masing diri kita. Kalau slip, kembali kepada rel. Kalau salah, kembali kepada rel. Bagaimana caranya? Lebih akrab, lebih hampir, lebih taat, lebih ubudiyah. Itu kehendak Tuhan. Kenapa? Selamatlah engkau ya. Beramal baik-baik. Kita masih ada waktu ini ya. Nah, ayah bina yang lain. Kalau kalian datang, saya ladeni terus. Nah, di sini sudah datang. Ayah nggak datang pun jangan takut, jalan terus. Sudah ayah bilang nggak jumpa sama saya pun tidak apa. Tidak apa, asal ada hubungannya kemari, mudah-mudahan dapat petunjuk Tuhan ya. Bukan di sini istimewa, bukan, nggak ada orang yang istimewa. Nah, sekian fatwa ya, dulu keras, mohon maaf kalau terlalu keras ya. Nah, semua di situ, mau tobat situ juga, mau tobat dia juga. Kalau nggak ada dia, bagaimana mau tobat? Yang terima tobat dia. Tapi harus ada rasul, ada talinya, ada channelnya, ada salurannya. Kalau enggak mau gimana? Salur sampai ke sana. Nah, sekian dulu ya. Maaf lahir batin kalau ayat terlalu keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.